Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Nah, kali ini kakak akan melanjutkan materi tentang ekosistem. Jadi materi ini adalah materi untuk kelas 10 di semester 2. Nah, jadi untuk materi ekosistemnya sudah kakak bahas. Nah, jadi kalian bisa lihat videonya. Nah, ini kakak hanya membahas tentang macam-macam ekosistem. Sebenarnya materi ini juga sudah ada ya di materi keanekaragaman hayati. Oke, langsung aja kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Macam-macam ekosistem dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem akuatik, dan yang kedua ada ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem akuatik terdiri dari ekosistem air tawar dan juga air laut, sedangkan ekosistem darat terdiri dari gurun, sabana, padang rumput, hutan gugur, dan juga hutan tropis. Kita masuk yang pertama yaitu ekosistem akuatik ya. Jadi ekosistem akuatik itu adalah ekosistem yang komponen abiotik utamanya adalah air ya. Jadi sebagian besar komponennya adalah air, makanya ekosistem air atau akuatik. Nah, organisme dalam ekosistem akuatik itu dibagi 5 ya. Ada plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifiton. Yang pertama ada plankton. Nah, plankton itu terdiri dari zooplankton dan fitoplankton, yaitu organisme air yang bergeraknya itu mengikuti arus air. Jadi bergerak dan berpindah tempatnya itu mengikuti arus air. Contohnya apa? Contohnya berarti kalau fitoplankton ada alga, kalau zooplanktonnya ada protozoa. Kemudian yang kedua ada nekton. Nah, kalau nekton itu yang bergerak aktif di dalam air, cenderung melawan arus. Kalau plankton kan ngikutin arus ya. Kalau misalnya nekton itu bergeraknya aktif di dalam air dan juga cenderung melawan arus. Contohnya ikan ya. Kemudian ada neuston. Nah, neuston itu adalah organisme air yang mengapung di permukaan. Contohnya berarti ada tumbuhan air seperti eceng gondok, kemudian teratai, ataupun serangga air. Yang keempat ada bentos. Nah, kalau bentos ini adalah organisme air yang berada di dasar perairan. Nah, contohnya kayak apa? Seperti kepiting ataupun udang ya. Nah, yang terakhir ada perifiton. Nah, kalau perifiton itu melekat pada organisme lain. Contohnya adalah siput. Ekosistem akuatik itu tadi terdiri dari dua ya. Yang pertama ada ekosistem air tawar. Nah, ciri dari ekosistem air tawar yang pertama adalah kadar garam atau salinitas rendah. Yang kedua dipengaruhi iklim dan juga cuaca. Dan yang ketiga itu penetrasi cahayanya kurang. Berdasarkan keadaan airnya, ekosistem air tawar itu dibagi menjadi dua. Ada ekosistem air tawar lentik dan yang kedua ada ekosistem air tawar lotik. Nah, kalau lentik itu yang airnya tenang ya, contohnya itu seperti danau, kemudian rawa. Sedangkan kalau ekosistem air tawar lotik itu yang airnya itu mengalir. Contohnya sungai dan juga air terjun. Berdasarkan intensitas cahayanya, ekosistem air tawar itu dibagi menjadi 3 zona atau 3 daerah ya. Yang pertama ada litoral, limnetik, dan profundal. Litoral itu adalah daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya. Nah, limnetik itu adalah daerah terbuka yang jauh dari tepian sampai ke kedalaman yang bisa ditembus cahaya. Nah, sedangkan profundal itu adalah daerah dalam yang tidak bisa ditembus cahaya. Ekosistem akuatik yang kedua adalah ekosistem air laut. Nah, kalau ekosistem air laut, cirinya itu adalah memiliki kadar garam yang tinggi, kemudian tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dan di kedalaman, dan terdapat arus laut. Berdasarkan intensitas cahayanya, ekosistem air laut dibedakan menjadi 3 daerah. Yang pertama ada yang disebut sebagai daerah fotik, yaitu daerah yang dapat ditembus oleh cahaya, yaitu daerah laut dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Yang kedua ada daerah twilight atau dysfotik, yaitu daerah dengan kedalaman 200-2000 meter. Nah, daerah ini mengandung sedikit cahaya, makanya disebut juga sebagai daerah remang-remang. Nah, pada daerah ini cahaya itu hanya sedikit masuk sehingga fotosintesis itu tidak efektif pada daerah twilight. Nah, yang terakhir ada kawasan afotik, yaitu daerah yang tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. Sehingga daerah afotik ini selalu gelap. Nah, kedalamannya itu melebihi 2000 meter.
Pembagian zona untuk ekosistem air laut, yang pertama itu ada litoral, atau disebut juga daerah pasang surut. Jadi daerah ini berbatasan dengan daratan, dan daerah ini tuh akan terendam saat pasang, dan seperti daratan saat surut. Nah, organisme yang banyak terdapat pada kawasan litoral itu seperti bintang laut, bulu babi, kepiting, udang, dan lain sebagainya. Kemudian ada kawasan neritik, yaitu daerah laut dangkal yang kurang dari 200 meter. Pada kawasan neritik ini banyak dihuni oleh organisme seperti alga ataupun ikan ya. Yang ketiga ada zona batial. Jadi kalau batial ini termasuk daerah remang-remang. Jadi ini daerah laut dalam dengan kedalaman 200 sampai 2000 meter. Nah, berdasarkan cahaya mataharinya ini tadi termasuk daerah remang-remang atau twilight. Jadi di sini tidak terdapat produsen, yang ada hanyalah ikan atau nekton ya. Nah, yang terakhir ada abisal atau daerah palung laut yang gelap dengan kedalaman melebihi 2000 meter. Pada kawasan abisal ini dihuni oleh hewan-hewan predator ataupun detritivor. Macam-macam ekosistem air laut, yang pertama itu ada ekosistem terumbu karang, kemudian ada laut dalam, estuari, pantai pasir, dan pantai batu. Ekosistem terumbu karang itu adalah ekosistem yang terdapat di laut dangkal dengan air yang jernih. Organisme yang hidup di terumbu karang itu adalah dari kelompok Coelenterata, Porifera, ataupun Mollusca. Yang kedua, ekosistem laut dalam. Nah, kalau ekosistem laut dalam itu adalah ekosistem yang terdapat di laut dalam ataupun di palung laut yang gelap. Jadi tidak ditemukan produsen pada ekosistem laut dalam ini. Kemudian yang ketiga ada ekosistem estuari. Nah, kalau estuari ini adalah ekosistem yang terdapat di daerah percampuran antara air laut dengan air sungai. Nah, sedangkan pantai pasir itu adalah ekosistem yang terdiri dari hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak. Sedangkan pantai batu itu adalah ekosistem pantai yang memiliki bongkahan-bongkahan batu yang besar ataupun batu yang kecil. Yang kedua ada ekosistem darat atau bioma. Ekosistem darat itu meliputi area yang sangat luas yang disebut sebagai bioma. Nah, tipe bioma itu sangat dipengaruhi oleh iklim. Iklim sendiri itu dipengaruhi oleh letak geografis garis lintang dan juga ketinggian tempat. Bioma maka bisa kita kelompokkan berdasarkan letak geografis tadi ya, yaitu untuk kawasan tropis itu terdapat 3 bioma nih ya, ada gurun, kemudian padang rumput, savana, dan juga hutan hujan tropis. Nah, untuk kawasan subtropis itu ada gurun, kemudian padang rumput, dan juga hutan gugur. Nah, sedangkan kawasan subarktik, yaitu sudah mendekati kutub tapi belum ke kutub ya, itu merupakan bioma taiga, sedangkan kawasan kutub atau arktik itu merupakan bioma tundra. Yang pertama ada bioma gurun. Nah, gurun itu memiliki ciri yaitu curah hujannya sangat rendah, nah evaporasi atau penguapannya itu sangat tinggi, kelembaban udaranya juga sangat rendah, dan terdapat perbedaan suhu antara siang dan malam. Jadi perbedaan suhu ketika siang dan malam itu sangat mencolok. Jadi ketika siang hari itu panas banget, nah ketika malam itu justru dingin banget. Nah, vegetasi ataupun tumbuhan yang banyak terdapat pada daerah gurun ini adalah kelompok tumbuhan xerophyt atau tumbuhan yang bisa menyimpan air ya, seperti kaktus. Sedangkan hewan yang banyak terdapat pada kawasan gurun itu ada kadal, ular, dan juga unta. Yang kedua ada bioma padang rumput. Nah, padang rumput itu memiliki ciri curah hujannya itu tidak teratur, yaitu 25-50 cm per tahun, kemudian porositas dan juga drainasenya kurang baik ya. Jadi kemampuan tanah dalam menyerap air itu kurang baik. Nah, sehingga vegetasi yang banyak terdapat di padang rumput otomatis rumput ya. Nah, kemudian hewannya itu ada bison, kijang, zebra, jerapah, dan juga singa ya, atau ini lama juga bisa ya. Yang ketiga ada sabana atau savana, yaitu bioma padang rumput yang diselingi dengan pohon-pohon. Jadi kalau padang rumput itu cuma rumput aja, kalau sabana atau savana itu masih ada pohon-pohonnya. Nah, cirinya itu curah hujannya itu sedang dan tidak teratur, porositas dan drainase tanahnya sudah cukup baik sehingga ada organisme lain yang bisa tumbuh. Kalau di padang rumput itu kan porositas dan drainasenya kurang bagus sehingga yang bisa hidup di situ cuma rumput. Kalau di savana, itu porositasnya sudah cukup baik sehingga ada organisme lain yang bisa hidup. Nah, untuk vegetasinya berarti ada rumput dan juga ada pohon-pohon seperti akasia, sedangkan hewannya itu bisa kuda, jerapah, singa, kemudian bisa juga gajah. Yang keempat ada bioma hutan hujan tropis. Jadi hutan hujan tropis itu adalah bioma yang selalu basah dan lembab dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.
Nah, cirinya adalah curah hujan itu sangat tinggi ya, bisa 200 sampai 450 cm per tahun. Kemudian matahari bisa bersinar sepanjang tahun ya, jadi selalu mendapatkan cahaya matahari. Nah, tinggi pohon utama itu bisa mencapai 20 sampai 40 meter. Jadi pohonnya itu bisa tumbuh sampai tinggi-tinggi ya. Nah, karena tadi pohonnya itu bisa tumbuh mencapai 20 sampai 40 meter, jadi pohonnya itu bisa tinggi-tinggi sehingga terbentuklah yang namanya kanopi. Pada area di bawah kanopi itu biasanya selalu gelap atau tidak mendapatkan cahaya matahari, sehingga suhunya itu biasanya juga lebih rendah dibandingkan yang di atas kanopi. Jadi nanti karena pohonnya tinggi-tinggi, nanti pohon yang tinggi itu nutupin pohon yang ada di bawahnya. Nah, pohon-pohon yang di bawah kanopi atau daerah yang terdapat di bawah kanopi itu biasanya gelap dan juga suhunya lebih dingin dibandingkan yang di atas kanopi yang mendapatkan cahaya matahari lebih banyak dan suhunya biasanya lebih hangat. Nah, untuk vegetasinya itu didominasi oleh tumbuhan yang memanjat atau liana dan tumbuhan menempel seperti anggrek. Nah, untuk hewannya itu bermacam-macam ya, seperti monyet, kemudian burung, ular, macan, babi hutan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada bioma hutan gugur. Nah, bioma hutan gugur ini memiliki ciri curah hujannya itu merata, 75-100 cm per tahun. Kemudian variasi tumbuhannya rendah atau homogen, biasanya tumbuhannya itu ya. Nah, kemudian ini biasanya banyak terdapat di negara 4 musim atau mengalami 4 musim. Dan tanahnya itu biasanya subur. Tumbuhan pada hutan gugur itu ketika musim dingin tidak dapat berfotosintesis karena kan air itu berubah menjadi es. Sehingga nanti tumbuhannya itu lama-lama akan menjadi coklat karena tidak bisa berfotosintesis dan lama-lama akan gugur. Dan sebaliknya ketika musim panas, salju itu akan mencair sehingga tumbuhan itu bisa mengalami fotosintesis kembali sehingga nanti daun itu akan bersemi untuk melakukan fotosintesis. Nah, contohnya berarti untuk vegetasinya itu adalah maple, oak, dan juga elm. Nah, untuk hewannya itu ada beruang, rubah, tupai, dan juga rakun. Yang keenam ada taiga, tersebut juga hutan boreal, yaitu bioma yang memiliki ciri musim dinginnya itu panjang dan musim kemaraunya itu singkat. Lalu penguapan udaranya itu sangat rendah. Nah, ini contohnya pada hutan-hutan di kawasan Rusia, Skandinavia, kemudian Alaska ya. Nah, untuk vegetasinya itu didominasi oleh tumbuhan koniferaceae ya, atau konifer seperti pinus ataupun cemara. Dan untuk hewannya itu ada beruang hitam, serigala, mus, dan juga lynx. Oke, untuk yang terakhir ada bioma tundra. Nah, jadi bioma paling dingin dari semua bioma ya. Bioma tundra ini memiliki ciri itu musim dinginnya panjang dan tanpa cahaya. Jadi ketika musim dingin itu gelap ya. Nah, sedangkan musim panas itu dengan siang yang panjang. Nah, yang ketiga tanahnya itu tertutup salju ataupun es ya. Untuk vegetasinya itu contohnya ada lichen ataupun lumut sphagnum. Nah, yang kedua untuk hewannya ada beruang kutub, rubah, walrus, dan juga penguin ya. Bioma tundra itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada tundra arktik, yaitu tundra yang terdapat di daerah kutub, seperti di daerah Rusia ya, Siberia, Kanada, dan juga Finlandia. Sedangkan yang kedua ada tundra alpin. Nah, kalau tundra alpin itu terdapat di puncak pegunungan yang tinggi, seperti puncak Jayawijaya ya, di Indonesia ya. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan tentang macam-macam ekosistem. Semoga dengan melihat video ini, kalian lebih paham tentang macam-macam ekosistem. Oke adik-adik, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Biologi Asik biar kakak makin semangat lagi untuk bikin video untuk kalian. Sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.